Kata kasih adalah kata yang sudah biasa kita dengar dan tidak asing lagi bagi kita. Hal kasih ini merupakan iklan bagi orang Kristen yang sering bahkan selalu ditampilkan di setiap acara kebaktian, perlawatan, kumpulan-kumpulan, dan lainnya. Namun, apakah kita mengerti makna kasih ini dalam praktek kehidupan sehari-hari? Sebagai orang Kristen yang menyebut diri sebagai umat-umat Allah, umat-umat yang sisa di akhir zaman ini, apakah kasih ini sudah menjadi kehidupan kita? Oleh sebab itu, kita perlu mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan doa yang tekun. Mengapa kasih ini sangat penting bagi kita? Sebab kasih inilah yang akan tinggal tetap dalam kehidupan kita sampai di dunia baru yang indah yang kita rindukan, tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus anaknya, sebab Allah adalah kasih. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih adalah alamiah Allah. Sebab kasih dalam ayat ini adalah kata benda. Rasul Yohanes tidak berkata Allah adalah pengasih. Pengasih itu adalah kata sifat. Meskipun kasih itu adalah sifat Allah atau karakter Allah, tetapi kalimat yang dinyatakan Allah itu adalah kasih. Alamiah Allah itu adalah kasih. Kasih itu bukan sekedar sifat Allah, tetapi itu adalah alamiah atau kodrat Allah. Lebih lanjut, tulisan Roh Nubuat berkata di dalam From Eternity Past, halaman 9, paragraf 1. Allah adalah kasih. Alamiahnya, hukumnya adalah kasih. Kasih selalu ada dan akan selalu ada. Setiap manifestasi kekuatan kreatif adalah ekspresi kasih yang tak terbatas. Sejarah konflik besar antara kebaikan dan kejahatan sejak pertama kali dimulai di sorga juga merupakan demonstrasi kasih Allah yang tidak pernah berubah. Sejak Adam dan Hawa berdosa, hubungan antara manusia dengan Allah terpisah atau putus. Sebagaimana tertulis di dalam Yesaya 59 ayat 2. Allah mengasihi manusia. Apa buktinya? Alkitab berkata di dalam ayat selanjutnya, 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Allah Bapa tidak ingin manusia berdosa seperti kita ini untuk mati dalam dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, Allah mengutus anaknya untuk menebus kita dari dosa dan pelanggaran kita. Ayat yang sudah terkenal di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita mengerti bahwa alamiah Allah adalah kasih. Maka kita sebagai anak-anak Allah yang diakui oleh sebab percaya kepada anaknya Yesus Kristus dan mengasihi dia, harus memiliki alamiah yang sama. Itulah sebabnya selama Yesus di dunia ini menghidupkan alamiah Bapanya, yaitu kasih. Mengapa Yesus dapat menghidupkannya? Karena roh Bapanya ada di dalam hidupnya. Kita pun sebagai anak-anak Allah dan murid-murid Yesus, umat-umat Allah yang sisa dapat menghidupkan kasih tersebut karena roh Yesus ada di dalam hidup kita oleh kehadiran rohnya. Renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 181, paragraf 4, berkata, melalui hubungan persahabatan dan keakraban kita dengan manusia seperti kita dapat memberikan pengaruh yang membangun. Mereka yang tergabung dalam harapan dan iman yang sama kepada Kristus Yesus
dapat menjadi berkat bagi satu sama lain. Yesus berkata, "Kasihilah satu sama lain seperti aku telah mengasihi kamu." Yohanes 13 ayat 34. Kasih bukan sekadar dorongan hati, emosi yang sementara, yang bergantung pada keadaan. Kasih adalah prinsip yang hidup, kekuatan yang kekal. Jiwa diberi makan oleh aliran kasih murni yang mengalir dari hati Kristus, sebagai mata air yang tidak pernah gagal. Dengan menghidupkan kasih ini, maka semua orang akan mengetahui bahwa kita adalah murid-muridnya, yaitu murid-murid Yesus. Sebagaimana ayat inti renungan malam ini di dalam Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Setiap orang Kristen yang percaya kepada Yesus dan menerima rohnya, yaitu Roh Kudus, harus menjadi alat yang melaluinya roh itu dapat bekerja. Ia dapat menjadi seperti ini hanya dengan menyerahkan semua kemampuannya kepada kendali Roh Kudus. Melalui Roh Kudus yang bekerja pada hati yang menerima alamiah Allah, yaitu kasih, dapat memberi kesan kepada semua orang yang berhubungan dengan mereka. Mereka tidak berbuat jahat kepada saudara-saudaranya maupun sesama manusia. Rasul Paulus berkata dalam Roma 13 ayat 1 dan 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Bila mana kita memiliki kasih ini dalam hidup kita dan mengasihi sesama manusia, inilah iklan terbaik untuk kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yesus adalah kebenaran, sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6. Masih banyak lagi yang bisa kita renungkan dan pelajari mengenai kasih ini, dan tidak habis-habisnya. Namun Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Selanjutnya, Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 sebagai ayat penutup. Berkata, "Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia." Kita bukan sekedar iklan untuk Yesus Kristus, juga sebagai surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Kiranya renungan ini membawa pembaharuan dalam hidup kita.